remaja sekarang, mungkin anak-anak pelajar sekarang harus disiapkan benar-benar untuk mencintai tanah air, untuk mencintai produk dalam negeri. Murka dituduh berpolitik, Jenderal Top Angkatan Darat ini berani gebrak meja di hadapan Soeharto. Dikutip dari sindonews.com. Keputusan Presiden Soeharto menunjuk Jenderal Muhammad Yusuf sebagai Panglima ABRI pada Maret 1978 mengejutkan banyak kalangan. Bukan apa-apa, Jenderal Muhammad Yusuf telah 13 tahun tak berdinas di militer. Selepas menjabat Pangdam Hasanuddin, Jenderal bangsawan Bugis itu ditarik ke kabinet sebagai Menteri Perindustrian Ringan oleh Presiden Soekarno. Setelah itu, Menteri Perindustrian, Dasar, dan Menteri Perdagangan, karir itu berlanjut saat Soeharto naik tahta. Yusuf kembali dikaryakan menjadi perindustrian tepatnya pada 6 Juni 1968. Atas dasar itu, banyak yang tak menyangka ketika Soeharto mengumumkan sebagai Panglima ABRI Menhangka Pangap menggantikan Jenderal Mardan Pangabean. Dalam perjalanannya, Jenderal Muhammad Yusuf dikenal sebagai orang dekat Pak Soeharto. Kendati demikian, David Jengis dalam tulisannya Soeharto dan Barisan Jenderal Orba, Rezim Militer Indonesia 1975-1983 menggambarkan Jenderal Muhammad Yusuf masih sebagai jenderal lingkaran luar Soeharto. Popularitas Jenderal Muhammad Yusuf sebagai orang nomor 1 di ABRI melesat cepat. Dia dianggap bisa menerjemahkan tugasnya yang diberikan langsung oleh Soeharto, yakni menunggal dengan rakyat. Tak hanya itu, mantan ajudan Kahar Musakar ini juga dikenal sangat dekat dengan prajurit. Popularitas itu ternyata membawa konsekuensi karena terlalu sukses jaringan intelijen Soeharto yang dimotori Letnan Jenderal Benjamin Mordani memasuki informasi ke istana. Yusuf dinilai memiliki ambisi politik. Benarkah itu? Nah, sebelum kita melanjutkan, seyogyanya pemirsa yang budiman memberi dukungan channel kami dengan cara like dan subscribe-nya jika tak ingin ketinggalan info-info berikutnya. Jangan lupa nyalakan notifikasinya. Terima kasih banyak sebelumnya. Muncullah informasi intelijen yang menyebut niat Jenderal Muhammad Yusuf menggalang kekuatan internal untuk menjadi presiden. Ini terbaca dari seringnya dia mengunjungi barak-barak prajurit, serta perhatiannya yang besar terhadap kesejahteraan dan kelengkapan pasukan. Diduga Jenderal Muhammad Yusuf sedang melakukan penggelangan kekuatan, persis yang dilakukan Jenderal Sumitro. Kasakusuk makin kencang. Yusuf bahkan dirumorkan memberikan kenaikan pangkat langsung di lapangan bagi prajurit yang berprestasi. Demi menggerak popularitasnya, Soeharto diam mendengar isu tersebut. Pada suatu malam, kata Atmaji, Soeharto mengumpulkan sejumlah prajurit tinggi di Jalan Cendana kediamannya. Pertemuan itu membahas hal-hal yang berkaitan dengan masalah kenegaraan. Mereka yang dipanggil berhadap antara lain Mensesnek, Sekap, Asisten Hankam, Letnan Jenderal Beni Mordani, Mendagri Amin Mahmud, dan Jenderal Muhammad Yusuf. Dalam pertemuan itu, Amir Mahmud membuka suara tentang adanya suara-suara mengenai popularitas Jenderal Muhammad Yusuf. Diungkit pula tentang isu ambisi politiknya. Dengan demikian, hal perlu ditanyakan langsung kepada jenderal yang bersangkutan. Mendengarkan omongan Amir Mahmud, Jenderal Muhammad Yusuf tiba-tiba
menggebrak meja dengan tangannya. Bohong, itu tidak benar semua, kata dia dengan suara yang sangat keras. Saya diminta untuk jadi Menhangkap Pangap karena perintah Bapak Presiden. Saya ini orang Bugis, jadi saya sendiri tidak tahu arti Kemanggulangan yang bahasa Jawa itu. Tapi yang saya lakukan perintah itu sebaik-baiknya tanpa tujuan apa-apa. Murka Jenderal Muhammad Yusuf membuat orang yang hadir di ruangan kaget. Mereka terdiam. Belum pernah ada orang yang berani menggebrak meja di hadapan Presiden Soeharto. Pak Harto yang lantas memecah kekuatan itu dengan nada dalam. Desmiling Jenderal itu menyedahi rapat. Sudah. Karena suasana tidak memungkinkan lagi, rapat kita akhiri sampai sekian saja, ujar Soeharto. Menurut Atmaji, peristiwa gebrak meja di hadapan presiden itu menjadi titik terendah hubungan mereka berdua. Jenderal Muhammad Yusuf tidak pernah lagi mau menghadiri rapat-rapat di kabinet gedung Binagraha. Setelah itu, pada Januari 1983, Soeharto memberitahu Yusuf bahwa akhir jabatan Pangap akan berakhir pada April. Dia sekaligus memberitahu telah menyiapkan pengganti. Sosok tersebut tak lain Benny Mordani. Yusuf tak terkejut dengan pemberitahuan itu. Dia juga menolak saat ditawari tetap di kabinet sebagai Menhangkap Pangap. Nah, itulah tadi guys. Mudah-mudahan apa yang kami informasikan dapat bermanfaat untuk semuanya. Kami dari Faktual News 77 pamit undur diri. Sukses dan sehat untuk semuanya.